Oke, selanjutnya saya mau menjelaskan solution isu perlindungan data dan keamanan digital dengan judul yang saya ambil, yaitu perlindungan data pribadi dalam era digital, tantangan dan solusinya. Perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tantangan yang dihadapi dalam perlindungan data pribadi serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam perlindungan data pribadi meliputi kurangnya kesadaran pengguna, kelemahan dalam regulasi, dan ancaman dari cybercrime. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan edukasi masyarakat, penguatan kerangka regulasi, dan penerapan teknologi keamanan yang canggih. Maraknya kasus kebocoran data, pencurian identitas, dan meningkatnya kejahatan siber seperti hacking dan phishing akibat pesatnya perkembangan teknologi masyarakat dalam melindungi data pribadinya. Teori keamanan siber yang menjelaskan pentingnya perlindungan data dari ancaman digital. Teori hak privasi yang menekankan hak individu untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadinya, serta teori regulasi data yang menyoroti peran aturan hukum seperti GDPR dalam mengukur dan melindungi data pribadi di era digital. Perlindungan data pribadi dalam digital dapat ditingkatkan dengan kombinasi edukasi masyarakat, regulasi yang kuat, dan penerapan teknologi keamanan yang canggih. Berikut hipotesisnya. Meskipun kemajuan teknologi memberikan kemudahan, namun juga menambah risiko kebocoran data yang dapat diminimalkan jika masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga data pribadi mereka. Definisi teori dalam jurnal yang ditulis oleh Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andi Usminawijaya 2021 dijelaskan kalau hak privasi itu sebenarnya adalah hak setiap orang untuk bisa menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang dirinya boleh dibagikan ke orang lain. Penjelasan ini juga ngikutin pendapat Alan Westin yang bilang bahwa privasi itu adalah bentuk kendali seseorang atas informasi pribadinya. Artinya, setiap individu punya kebebasan untuk mengatur siapa yang boleh tahu tentang dirinya dan sejauh mana data itu bisa diakses. Selain itu juga dijelaskan kalau data pribadi adalah segala informasi yang bisa dipakai buat mengenali seseorang baik secara langsung maupun gak langsung. Contohnya kayak nama, alamat, umur, jenis kelamin, pekerjaan, atau data keuangan. Data pribadi ini sifatnya sensitif banget karena kalau disalahgunakan bisa merugikan pemiliknya, baik secara sosial maupun finansial. Makanya data pribadi harus dijaga dan dilindungi. Penulis ini juga menekankan kalau perlindungan data pribadi itu bagian dari hak konstitusional warga negara. Artinya, negara punya tanggung jawab buat menjamin dan melindungi privasi warganya dari penyalahgunaan. Dalam konteks hukum di Indonesia, hak privasi ini termasuk bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, menjaga data pribadi bukan cuma soal etika digital saja, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak dasar setiap individu. Dalam jurnal yang ditulis oleh Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andi Usminawijaya, itu juga dijelaskan kalau hak privasi itu sebenarnya adalah setiap hak yang bisa menentukan sendiri bagaimana sejauh mana boleh dibagikan ke orang lain. Penjelasan ini artinya jadi setiap kebebasan untuk mengatur siapa yang boleh tahu. Oke, lanjut. Oke, lanjut next. Kalau
Dari jurnal tadi ditulis itu ngejelasin hak privasi itu sebenarnya udah jadi bagian Jadi hak privasi itu sebenarnya udah jadi bagian penting dari kehidupan manusia modern. Hak ini bukan cuma soal rahasia pribadi aja, tapi juga tentang kendali seseorang atas informasi tentang dirinya sendiri. Jadi setiap orang tuh punya hak untuk mutusin kapan, gimana dan seberapa jauh data pribadinya boleh diketahui orang lain. Ini juga sejalan banget sama pendapat Alan Westin yang bilang kalau privasi adalah hak individu yang buat ngatur sendiri penyebaran informasi tentang dirinya. Jadi misalnya seseorang gak mau data pribadinya disebar, ya itu harus dihormati karena itu bagian dari hak asasi dia. Terus di jurnal itu juga dijelasin kalau yang disebut data pribadi itu mencakup semua informasi yang bisa mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun gak langsung. Contohnya kayak alamat, nama, alamat, nomor telepon, data kesehatan, pekerjaan, bahkan data keuangan. Semua hal itu dianggap sensitif banget karena kalau misalkan bocor atau disalahgunakan bisa bikin seseorang rugi, entah rugi materi, nama baik, atau bahkan jadi korban kejahatan siber. Makanya data pribadi itu perlu banget dijaga dan dilindungi. Nah, yang menarik lagi tuh penulis jurnal ini juga ngasih penekanan kalau perlindungan data pribadi itu sebenarnya bagian dari hak konstitusional yang dilindungi oleh negara. Jadi bukan masalah etika atau sopan santun digital aja, tapi udah masuk ke ranah hukum dan hak asasi manusia. Negara punya tanggung jawab buat memastikan data pribadi setiap warganya aman dan gak disalahgunakan. Hal ini juga sejalan sama nilai-nilai yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana setiap warga negara dijamin haknya buat merasa aman dan terlindungi, termasuk dalam urusan data pribadi dunia digital. Penulis juga menyentuh soal gimana perkembangan teknologi yang bikin batas antara ruang publik dan ruang pribadi itu makin kabur. Di satu sisi, teknologi itu bikin hidup lebih gampang, tapi di sisi lain bikin privasi itu makin rentan. Karena itu, perlindungan hukum atas data pribadi juga jadi penting banget supaya setiap orang tuh punya kepastian dan rasa aman waktu beraktivitas di dunia digital. Jadi secara keseluruhan, teori yang dijelasin jurnal ini tuh ngelihat bahwa hak privasi dan perlindungan data pribadi adalah bentuk nyata dari penghormatan terhadap martabat manusia di era digital sekarang. Di era Society 5.0 itu perkembangan teknologi digital yang semakin pesat memang membawa banyak kemudahan dalam kehidupan manusia, tapi di sisi lain juga menghadirkan berbagai ancaman terhadap keamanan data pribadi. Fenomena seperti kebocoran data, pencurian identitas, hingga meningkatnya kasus kejahatan siber seperti hacking, phishing, jadi masalah nyata yang dihadapi masyarakat sekarang. Banyak orang masih belum sadar pentingnya menjaga data pribadi mereka. Padahal, setiap informasi yang dibagikan di internet bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi sudah sangat menjadi kebutuhan yang sangat penting di tengah kemajuan teknologi digital yang serba cepat. Fenomena tersebut sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andi Usmina Wijaya dalam jurnal Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi. Mereka menjelaskan bahwa hak privasi merupakan hak setiap individu untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, sejauh mana informasi tentang dirinya boleh diakses oleh orang lain. Menurut Alan yang dikutip dalam jurnal tersebut, privacy is the claim of individuals, group, or institution or determine for themselves when, how, and to what extent information about
them is communication to others. Begitu juga menurut jurnal tersebut, artinya setiap orang itu punya kendali atas data pribadinya dan berhak menjaga kerahasiaan informasi tentang dirinya. Lebih lanjut, Kusnadi dan Wijaya juga menyebutkan bahwa data pribadi adalah segala bentuk informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi perlindungan dalam konteks era society 5.0 ini, teori ini menjadi semakin relevan. Masyarakat kini hidup di dunia yang semua aktivitasnya itu terhubung dengan teknologi, mulai dari belanja online, pendidikan, kesehatan, sampai urusan pekerjaan. Semakin banyak data pribadi yang berpindah secara digital, semakin besar pula risiko penyalahgunaan. Karena itu, pemahaman tentang hak privasi dan perlindungan data pribadi perlu terus dikuatkan, bukan cuma lewat regulasi hukum, tetapi juga kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanannya sendiri. Dengan begitu, kemajuan teknologi di era society 5.0 bisa benar-benar memberi manfaat tanpa mengorbankan keamanan dan hak privasi individu.